Hello, good morning student. How are you today? I hope all of you are always healthy and happy at home. Nah, semoga anak-anak dalam suasana masih belajar daring, anak-anak masih tetap semangat. Kemudian semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat. Nah, video kali ini kita masih belajar pada tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, sebelum kita menuju ke materi hari ini, before we study, let's pray together. Start from now, join your hand, close your eyes. Dear God, please save me in study at home. Amen. Open your eyes. Next, let's do tepuk PPK together. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, PPK. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar tentang benda hidup dan benda tidak hidup, serta ciri-ciri dari benda hidup dan benda tidak hidup. Miss harap anak-anak sudah bisa membedakan benda hidup dan benda tidak hidup dilihat dari ciri-cirinya. Nah, sekarang sebelum Miss mengajak anak-anak ke materi pokok hari ini, Miss akan menampilkan 2 buah gambar. Nah, ini gambar hewan. Berarti kalau hewan itu termasuk benda hidup atau tidak hidup? Ya, termasuk benda hidup ya, atau makhluk hidup. Nah, coba perhatikan sekarang 2 gambar ini. Ya, hewan ini kita lihat bersama-sama hampir mirip anak-anak. Nah, bisakah anak-anak menemukan perbedaannya? Coba perhatikan baik-baik. Ya. Nah, jika yang paling kirinya anak-anak itu disebut dengan apa? Hewan apa? Pernahkah anak-anak melihat salah satu dari hewan ini atau keduanya bahkan? Nah, coba perhatikan sekarang. Ya, yang kiri itu disebut dengan sapi. Nah, yang di sebelah kanan itu disebut dengan banteng. Sudahkah anak-anak menemukan perbedaannya? Ya, perbedaannya jika kita lihat pada gambar itu terletak di tanduknya ya. Jika sapi itu tanduknya lebih pendek, sedangkan di banteng itu tanduknya lebih panjang dan ke atas, lengkungannya ke atas ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah banteng atau kepala banteng termasuk sila keberapa anak-anak? Ya, termasuk sila keempat. Nah, jadi sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Ya, yang bunyinya bagaimana? Ya, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jadi dari kelima sila-sila pada Pancasila, sila keempat inilah yang bunyinya paling panjang. Ya, jadi intinya pada sila keempat ini ada bunyinya itu kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi kita harus bijaksana dalam bermusyawarat atau berdiskusi. Ya, istilah lain dari musyawarat bisa juga disebut dengan diskusi anak-anak.
ya. Nah, agar anak-anak mengetahui juga bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari sila keempat ini, Miss. Nah, sekarang Miss akan jelaskan ada beberapa contoh penerapan sila keempat. Ya, coba anak-anak perhatikan dengan baik. Yang pertama, nah seperti yang Miss sampaikan tadi, segala sesuatu ya yang anak-anak akan putuskan, alangkah lebih baiknya apabila anak-anak mendiskusikan terlebih dahulu, ya. Baik itu di rumah yang menyangkut orang banyak. Jangan nanti anak-anak memutuskan sesuatu sendiri, ya. Apalagi jika kondisi sudah normal, apabila anak-anak di sekolah itu jika ada tugas itu pasti Miss ajak untuk berkelompok jika sudah normal ya kondisinya. Nah, musyawarah atau diskusi itu penting ya anak-anak. Kemudian yang kedua, berani berpendapat. Nah, berani berpendapat. Walaupun kita tidak di sekolah, tapi secara tidak sadar pada saat Zoom misalkan, Miss selalu mengajak anak-anak untuk mengutarakan apa pendapat anak-anak. Ya, misalkan menurut siapa, misalkan menurut Alina mungkin bagaimana jawaban Alina atau bagaimana pendapat Alina, seperti itu. Jadi secara tidak langsung Miss berharap anak-anak itu berani berbicara, berani berpendapat, ya. Selanjutnya, contoh yang ketiga, mendengarkan pendapat teman. Ya, makanya pada saat Zoom biasanya pasti Miss mute atau Miss silent ya suaranya anak-anak agar suaranya Miss bisa anak-anak dengarkan, atau jika Miss menunjuk salah satu anak-anak yang lain bisa mendengarkan, ya. Kemudian yang keempat, ini menghargai pendapat teman. Ya, anak-anak. Jadi, jika temannya sudah berani berpendapat atau memberikan jawabannya, anak-anak wajib menghargai. Ya, apabila anak-anak memiliki jawaban yang berbeda, itu silahkan disampaikan. Ya, jadi anak-anak harus menghargai pendapat teman walaupun itu berbeda. Nah, jika jawaban teman salah, jangan anak-anak langsung meneriak menjatuhkan mental teman dengan cara mungkin mengejek ya, ataupun langsung menyalahkan. Kita perbaiki sama-sama dengan cara diskusi. Ya, maka dari itu sila keempat ini mengajarkan anak-anak agar bisa menghargai pendapat teman, bisa berdiskusi dengan baik, ya. Oke, jadi itu materi kita hari ini. Materinya lebih singkat dari materi yang kemarin. Semoga anak-anak bisa memahami materi kita hari ini, yaitu tentang lambang dan bunyi sila Pancasila keempat. Oke, student. That's all about material for today. I hope all of you enjoy and understand it. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Before I end this video, let's pray together. Start from now. Dear God, thank you for all of the knowledge that I have learned today. Amin. Open your eyes. Oke, student. Jadi nanti setelah anak-anak menonton video, tugasnya akan Miss kirimkan. Tugasnya ada di buku paket ya anak-anak, bukan di buku PR. Jadi jangan sampai keliru. Oke, student, thanks for your watching and see you in the next video. Bye, student.